Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Pertiwi dengan NIM 1082024 Pada video kali ini, saya akan melakukan simulasi konseling karir sebagai salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah konseling karir. Judul yang saya angkat adalah Bingung memilih bekerja atau melanjutkan studi setelah lulus. Tujuan dari video ini adalah untuk menunjukkan penerapan konseling karir dalam membantu klien memahami potensi dirinya, mengenali berbagai pilihan karir yang tersedia, serta menentukan langkah yang sesuai dengan minat, bakat, nilai hidup, dan kondisi yang dimiliki. Melalui simulasi ini, saya akan menggunakan teknik konseling dasar seperti active listening dan empati, melakukan eksplorasi diri klien, serta menerapkan salah satu teori konseling karir untuk membantu klien dalam mengambil keputusan. Sebelum memulai sesi konseling, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kasus yang akan dibahas dalam simulasi ini. Kasus yang diangkat adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengalami kebingungan dalam menentukan arah karir setelah lulus kuliah. Situasi ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup sering dialami oleh mahasiswa yang sedang berada pada masa transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja. Klien memiliki keinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 karena merasa pendidikan yang lebih tinggi dapat membuka peluang karir yang lebih luas di masa depan. Selain itu, klien juga memiliki ketertarikan untuk memperdalam ilmu yang telah dipelajari selama kuliah. Namun, di sisi lain, klien juga mempertimbangkan untuk langsung bekerja setelah lulus. Klien merasa perlu memperoleh pengalaman kerja dan membantu kondisi ekonomi keluarga. Klien khawatir apabila terlalu lama melanjutkan pendidikan, kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja akan tertunda. Kondisi tersebut membuat klien merasa bimbang dan sering memikirkan pilihan mana yang paling tepat untuk masa depannya. Klien juga mendapatkan banyak masukan yang berbeda dari lingkungan sekitar. Ada yang menyarankan untuk segera bekerja agar memperoleh penghasilan dan pengalaman kerja, sementara ada pula yang menyarankan untuk melanjutkan pendidikan agar memiliki kompetensi yang lebih tinggi. Dalam sesi konseling ini, fokus pembahasan akan diarahkan pada eksplorasi diri klien, meliputi minat bakat, nilai hidup, kondisi keluarga dan ekonomi, serta pengalaman yang pernah dimiliki. Selain itu, konselor juga akan menggunakan teori Holland atau research untuk membantu memahami kecenderungan karir yang sesuai dengan karakteristik klien. Melalui proses konseling ini, diharapkan klien dapat lebih memahami dirinya sendiri, sehingga mampu mengambil keputusan karir secara lebih matang, realistis, dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Baik, setelah saya menjelaskan gambaran kasus yang akan dibahas, sekarang coba ceritakan apa yang kamu rasakan terkait rencana setelah lulus perkuliahan. Saat ini saya merasa bingung antara harus langsung ikut mendaftar kerja ataupun lanjutin kuliah dulu. Terima kasih sudah bersedia berbagi cerita. Saya memahami bahwa situasi ini tentu membuatmu merasa bimbang karena keputusan yang akan diambil berkaitan dengan masa depanmu. Jadi saat ini kamu merasa khawatir mengambil keputusan yang salah dan ingin memastikan pilihan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hidup kamu. Apakah saya memahami situasimu dengan tepat? Jadi selama kuliah, kegiatan apa yang paling kamu suka? Saya senang ketika membantu teman belajar dan menjelaskan materi kepada mereka. Apa yang membuat kamu menyukai kegiatan tersebut? Karena saya merasa senang ketika orang lain memahami apa yang saya jelaskan. Menurut kamu, kemampuan apa yang paling menonjol dari diri kamu? Saya cukup percaya diri, berbicara di depan umum, dan mudah berkomunikasi dengan orang lain.
Baik, jadi kamu memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik dan nyaman berinteraksi dengan orang lain. Apa yang paling kamu harapkan dari pekerjaan di masa depan? Saya ingin pekerjaan yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan pekerjaan yang bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk terus berkembang. Jadi, kebermanfaatan dan pengembangan diri merupakan nilai yang penting bagi dirimu. Bagaimana kondisi keluarga terkait rencana setelah lulus? Sebenarnya sih orang tua itu mendukung kemauan saya, tapi kondisi ekonomi untuk saat ini itu sangat terbatas. Jadi, selain memikirkan keinginan pribadi, kamu juga mempertimbangkan kondisi keluarga. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman kerja atau magang? Saya pernah magang sih Bu di sekolah selama 3 bulan. Bagaimana pengalaman tersebut? Saya sangat menikmati kegiatan magang tersebut dan ketika berinteraksi dengan orang lain. Saya sangat menikmati kegiatan mengajar dan ketika berinteraksi dengan siswa. Berarti pengalaman tersebut memberikan kesan positif dan membuatmu semakin mengenal potensi dirimu. Berdasarkan informasi yang telah kamu sampaikan, saya akan mencoba melihatnya menggunakan teori Holland atau RIASEC. Jadi, teori Holland ini menjelaskan bahwa terdapat 6 tipe kepribadian nih. Dari cerita yang kamu sampaikan, saya melihat kecenderungan tipe sosial karena kamu senang membantu orang lain, berinteraksi dengan banyak orang, mengajar, serta merasa puas ketika dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Ya Bu, saya merasa hal itu sesuai dengan diri saya, dengan potensi yang saya miliki. Individu dengan tipe sosial umumnya cocok bekerja dalam bidang pendidikan, konseling, pelatihan, pelayanan sosial, maupun pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan minat bakat, nilai hidup, dan pengalaman yang kamu miliki, beberapa pilihan karir yang relevan antara lain yaitu guru, konselor, pendidikan, tutor trainer, atau Staff Human Resource Development atau HRD. Selain itu, jika kamu masih memiliki keinginan untuk melanjutkan studi, namun mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, kamu dapat memilih untuk bekerja terlebih dahulu sambil mencari informasi mengenai beasiswa atau program studi lanjutan yang sesuai. Dengan cara tersebut, kamu tetap memperoleh pengalaman kerja sekaligus mempersiapkan pendidikan lanjutan di masa depan. Iya sih Bu, saya rasa itu pilihan yang sangat realistis dengan kondisi saya saat ini. Baik, dari hasil diskusi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa kamu memiliki minat pada bidang pendidikan dan membantu orang lain, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta memiliki pengalaman positif dalam kegiatan magang. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pilihan karir. Berdasarkan hasil eksplorasi tersebut, pilihan bekerja terlebih dahulu sambil mempersiapkan studi lanjut dapat menjadi salah satu alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kamu saat ini. Terima kasih Ibu sudah mau membantu saya. Saya merasa sudah memahami diri saya sendiri dan lebih jelas dalam memilih pilihan karir masa depan saya. Terima kasih. Sama-sama. Dalam simulasi konseling karir yang telah dilakukan,
Saya memperoleh banyak pembelajaran mengenai proses konseling karir dan peran konselor dalam membantu individu mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depan karirnya. Saya belajar bahwa seorang konselor tidak bertugas menentukan keputusan bagi klien, melainkan membantu klien memahami dirinya sendiri melalui proses eksplorasi yang sistematis. Konselor perlu memberikan kesempatan kepada klien untuk mengenali minat bakat, nilai hidup, pengalaman, serta kondisi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan karir. Dalam simulasi ini, saya juga belajar menerapkan teknik konseling dasar berupa active listening dan empati. Active listening membantu konselor memahami pesan yang disampaikan klien secara lebih mendalam, sedangkan empati membantu klien merasa didengar, dihargai, dan dipahami. Selain itu, saya juga belajar menerapkan teori Holland atau research untuk membantu mengidentifikasi kecenderungan karir yang sesuai dengan karakteristik klien. Melalui teori tersebut, konselor dapat memberikan informasi karir yang lebih relevan berdasarkan minat dan kepribadian individu. Kesulitan yang saya hadapi selama melakukan simulasi ini adalah menggali informasi dari klien secara mendalam, menjaga agar proses wawancara tetap mengalir secara natural. Terkadang, saya masih merasa kesulitan dalam mengajukan pertanyaan lanjutan yang dapat membantu klien mengeksplorasi dirinya secara lebih luas. Kedepannya, saya ingin meningkatkan keterampilan komunikasi konseling, memperdalam pemahaman mengenai teori-teori konseling karir, serta melatih kemampuan bertanya agar proses konseling menjadi lebih efektif dan membantu klien secara optimal. Demikian video simulasi konseling karir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.